Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini Indra Dewi dengan NIM 200205111 dari kelas 20A3 Prodi Dikharka Medis dan Informasi Kesehatan. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai anatomi, fisiologi, dan patofisiologi sistem urinaria yang diampu oleh Bu Lisdiah Dewi Arini, SSI MSI selaku dosen. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai anatomi sistem urinaria. Apa sih sistem urinaria itu? Nah, sistem urinaria adalah sistem organ yang berfungsi untuk menyaring dan membuang zat limbah dengan cara menghasilkan urin. Jika fungsi sistem ini terganggu, limbah dan racun bisa menumpuk di dalam tubuh dan menyebabkan berbagai gangguan kesehatan. Anatomi sistem urinaria terdiri dari 4 organ. Yang pertama ada ginjal, kedua ureter, ketiga kandung kemih, dan yang keempat uretra. Anatomi organ sistem urinaria yang pertama yaitu ginjal. Ginjal adalah organ yang pertama dari sistem urinaria, di mana bentuk ginjal seperti kacang yang ukurannya panjang sekitar 12-13 cm dan lebarnya sekitar 6 cm. Serta berat ginjal biasanya 120 hingga 150 gram. Biasanya pada manusia memiliki sepasang ginjal yang terletak di kanan dan kiri tulang belakang dan berada di bawah hati dan limfa. Biasanya pada manusia ginjal kanan itu terletak lebih ke bawah sedikit daripada ginjal kiri. Kenapa? Karena pada ginjal kanan itu di atasnya akan memberi ruang pada hati dan sedangkan pada ginjal kiri itu di atasnya terdapat limfa. Namun karena ukuran hati itu lebih besar daripada limfa, sehingga ginjal kanan itu letaknya lebih sedikit ke bawah daripada ginjal kiri. Ginjal memiliki lapisan lemak yang berguna untuk membantu meredam saat terjadinya guncangan pada ginjal. Lapisan lemak ini disebut lapisan lemak perirenal dan pararenal. Ginjal juga memiliki lapisan yang bentuknya seperti selaput tipis yang disebut sebagai kapsula renalis yang berupa jaringan fibrosa yang berwarna ungu tua. Peran ginjal berfungsi untuk mengeluarkan sisa-sisa organik, mengatur keseimbangan asam basa tubuh, mengatur tekanan darah, serta mengatur kadar glukosa pada darah, dan masih banyak lainnya dari fungsi ginjal itu sendiri. Struktur ginjal dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, korteks ginjal. Korteks ginjal merupakan sebuah lapisan terluar atau pinggiran terluar yang melapisi ginjal. Beberapa fungsi korteks pada ginjal yang sangat vital adalah melindungi bagian dalam ginjal. Yang kedua ada sumsum ginjal atau yang disebut dengan medula. Medula adalah lapisan dalam pada ginjal. Medula memiliki fungsi mengangkut cairan masuk ke dalam ginjal dan agar urin keluar ginjal. Pada bagian korteks inilah terdapat jutaan nefron atau alat penyaring yang berguna untuk pembuatan urin. Pada bagian nefron terdapat kapsula Bowman, yang mana bagian peritubulus yang meliputi glomerulus untuk mengumpulkan cairan difiltrasi oleh kapiler glomerulus. Pada bagian glomerulus terdapat suatu jaringan kapiler yang berbentuk bola yang berasal dari arteriol eferen yang berfungsi sebagai filtrasi sebagian air dan zat yang terlarut dari darah. Bagian nefron yang lainnya yaitu tubulus proksimal yang mengadakan reabsorpsi bahan-bahan dan cairan tubulus dan mensekresikan bahan-bahan ke dalam cairan tubulus. Selanjutnya ada lengkung Henle, membentuk lengkungan tajam berbentuk U yang berfungsi reabsorpsi bahan-bahan dari cairan tubulus dan
dan sekresi bahan-bahan ke dalam cairan tubulus. Ada juga tubulus distal, berfungsi sebagai sekresi zat-zat tertentu. Bagian terakhir dari nefron adalah ductus pengumpul atau ductus collectivus. Pada bagian ini menerima cairan dari nefron yang berlainan serta setiap ductus pengumpul terbenam ke dalam medula untuk mengosongkan cairan isinya ke dalam pelvis ginjal. Organ sistem urinaria yang kedua yaitu ureter. Apa sih ureter itu? Nah, ureter ini berbentuk seperti tabung atau saluran yang menghubungkan saluran dari ginjal menuju kandung kemih. Kisaran panjangnya itu sekitar 25 hingga 30 cm. Ureter dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, dari dalam rongga abdomen. Yang kedua, di dalam rongga pelvis. Organ sistem urinaria yang ketiga yaitu kandung kemih atau yang disebut dengan bladder. Kandung kemih ini merupakan kantong berongga yang berfungsi sebagai tempat penampungan urin. Biasanya kandung kemih ini dapat menampung sekitar 200 hingga 400 cc urin. Bagian kandung kemih terbagi menjadi 3. Yang pertama, apek. Apek dihubungkan ke kranial oleh orakus atau sisa kantong allantois sampai ke umbilikus atau pusar. Yang kedua, corpus, dan yang ketiga, fundus. Organ sistem urinaria yang keempat yaitu uretra. Uretra berfungsi untuk menyalurkan air atau urin dari kandung kemih menuju keluar tubuh. Uretra pada wanita dan pria itu berbeda. Pada wanita, uretra ini terletak di antara klerotis dan pembukaan vagina dan biasanya berukuran sekitar 2,5 cm hingga 4 cm. Sedangkan pada pria panjangnya sekitar 20 cm dan terletak di 4 bagian. Yang pertama, di sebelum kelenjar prostat. Yang kedua, di prostat itu sendiri. Dan yang ketiga, di tepi kelenjar sepanjang uretra. Dan yang keempat, biasanya melintasi jaringan ereksi. Dan selanjutnya, saya akan membahas mengenai fisiologi sistem urinaria. Bagaimana sih fisiologinya itu? Jadi, dalam sistem urinaria itu terdapat proses pembentukan urin yang melewati beberapa tahap. Tahap yang pertama yaitu filtrasi di glomerulus, yang kedua reabsorpsi di tubulus, dan yang ketiga sekresi di tubulus. Nah, di sini saya akan membahas satu persatu dari tahap-tahap tersebut. Yang pertama yaitu tahap filtrasi. Pada tahap ini terjadi proses penghasilan urin primer, di mana zat-zat yang berukuran kecil itu akan disaring di dalam glomerulus. Sedangkan zat-zat atau molekul yang lebih besar itu akan bertahan dan masuk ke dalam plasma darah hingga akan meninggalkan glomerulus. Tahap yang kedua yaitu reabsorpsi, di mana terjadi proses penyerapan zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh seperti glukosa, garam-garaman, serta asam amino. Nah, dalam proses ini terjadi di dalam tubulus contortus proximal. Di proses reabsorpsi, maka akan menghasilkan urin sekunder. Tahap yang ketiga yaitu sekresi atau augmentasi, di mana terjadi pengeluaran zat yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh. Pembuluh darah akan mengeluarkan zat yang tidak berguna itu menuju ke tubulus contortus distal. Kemudian dialirkan ke tubulus contortus collectivus dan akhirnya menuju ke aliran pengumpul.
saluran pengumpul inilah terjadi penyerapan H2O sehingga terbentuklah urin sesungguhnya. Kemudian setelah itu akan disalurkan melalui rongga ginjal, kemudian melalui ureter, dan selanjutnya akan menuju kandung kemih untuk sebagai tempat penyimpanan urin sementara. Dan jika sudah penuh, maka urin akan dikeluarkan oleh tubuh melalui uretra. Dan selanjutnya yang terakhir saya akan membahas mengenai patofisiologi sistem urinaria. Ada beberapa gangguan atau penyakit yang biasanya terjadi pada sistem urinaria. Yang pertama ada infeksi saluran kemih atau ISK. Biasanya infeksi ini sering terjadi di bagian manapun pada bagian sistem urinaria dan mulai dari ginjal hingga kandung kemih. Biasanya ISK ini dominan sering terjadi pada wanita dibandingkan pria. Karena pada wanita ini beresiko lebih besar terjadi disebabkan karena letak dari lubang kandung kemih lebih dekat dengan anus pada wanita. Yang kedua ada gagal ginjal. Biasanya gagal ginjal ini terjadi penurunan fungsi utama ginjal dan ginjal itu tidak lagi mampu melakukan proses apapun seperti penyaringan ataupun penyerapan. Itu tidak bisa melakukannya sehingga dapat memicu terjadinya gagal ginjal. Nah, ini terlihat gambar perbedaan ginjal yang sehat dan ginjal yang sudah mengalami kerusakan. Yaitu gagal ginjal terlihat perbedaan yang sangat signifikan. Perbedaan warna pada ginjal yang mengalami gagal ginjal sangat terlihat jelas, yaitu berwarna lebih kecoklatan daripada ginjal yang masih sehat. Dan selanjutnya yang ketiga ada nefritis atau peradangan pada ginjal. Biasanya ditandai dengan adanya hematuria atau darah dalam air kemih dan kandungan protein di dalam air kemih. Dan terjadinya juga kerusakan fungsi dalam ginjal, dan hal ini menyebabkan ginjal tidak mampu mengoperasikan kinerjanya. Nah, nefritis ini ditandai dengan peradangan pada ginjal, yang mana ketika ginjal berfungsi dengan normal, bagian tubuh akan mendapatkan darah bersih yang kaya akan oksigen. Namun saat mengalami peradangan, ginjal tidak akan mampu menyaring darah dengan baik. Untuk mencegah terjadinya hal tersebut, pasien yang mengalami penyakit nefritis ini harus menjalani cuci darah yang mana harus dilakukan sesuai aturannya. Selanjutnya yang keempat ada kencing batu. Kencing batu biasanya disebabkan karena terjadi saat kandung kemih tidak bisa mengeluarkan semua urin yang ditampung di dalamnya. Hal ini menyebabkan mineral dalam urin akan mengendap, mengeras, mengkristal, dan menjadi batu di dalam kandung kemih. Selanjutnya yang terakhir yang kelima ada uretritis. Apa sih uretritis itu? Uretritis adalah peradangan atau pembengkakan yang terjadi pada uretra, yaitu saluran yang membawa urin dari kandung kemih keluar tubuh. Kondisi ini menyebabkan dorongan untuk buang air kecil semakin meningkat dan penderita akan merasa nyeri ketika buang air kecil. Sekian video dari saya mengenai penjelasan tentang anatomi, fisiologi, dan patofisiologi sistem urinaria. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.